INU, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Unstoppable. Film ini menceritakan tentang seorang mantan gangster yang berusaha menyelamatkan istrinya yang diculik oleh kelompok sindikat perdagangan manusia. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita mulai ceritanya. Film diawali di sebuah tempat pasar ikan segar, dan terlihat ada dua orang pria yang sedang bekerja menurunkan box ikan. Pria ini bernama Kang Dong-chul dan sahabatnya yang bernama Chun-sik. Mereka berdua berprofesi sebagai penyuplai ikan ke pedagang dan tampak mengantarkan pesanan masing-masing ke pedagang di pasar tersebut. Kemudian terjadi keributan kecil yang disebabkan oleh sekelompok perwakilan serikat pedagang yang menagih biaya pemeliharaan kepada seorang pedagang karena menunggak pembayarannya. Di situ terlihat ia mendorong dan menyuruh si pedagang untuk pergi jika tidak membayar. Lalu Chun-sik melihat hal itu. Dia menggerutu kepada Dong-chul karena perwakilan serikat pedagang tersebut juga belum membayar upah mereka. Tidak lama setelah itu, Dong-chul menerima panggilan telepon dari seorang pria dan kemudian tergesa-gesa hendak pergi menemui pria tersebut. Lalu mereka pun bertemu. Pria itu bernama Ketua Pak dan rekannya yang bernama Ship Owner. Rupanya mereka ingin menawarkan investasi kepiting raja pada Dong-chul. Setelah melihat kepiting yang akan diinvestasikan, Dong-chul dan Chun-sik pun tertarik untuk berinvestasi. Di sisi lain, di sebuah panti jompo dan restoran, terlihat seorang wanita sedang berbincang dengan pria tua. Wanita itu adalah istri Dong-chul yang bernama Jisoo. Dia bekerja di kedua tempat tersebut demi mendapatkan uang tambahan. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Jisoo baru sempat makan malam di dalam mobil. Ketika pulang bersama sang suami, pada saat yang sama Dong-chul membicarakan tentang investasi kepiting raja. Namun Jisoo langsung memperingatkan pada sang suami karena mereka sudah beberapa kali ditipu sebelumnya. Di tempat lain di sebuah apartemen, kelompok gangster yang juga berprofesi sebagai pemilik perusahaan peminjaman uang membuka paksa pintu. Lalu terlihat seorang pria berpenampilan seperti kelompok tersebut. Pria ini bernama Gita. Ia kemudian menyiksa seorang lelaki tua yang tidak bisa membayar hutangnya. Bahkan lelaki itu pun sudah akan dibunuh agar mereka mendapatkan uang asuransi dari pinjaman lelaki tersebut. Tidak lama setelah itu anak gadis lelaki tersebut datang. Melihat kecantikan anak gadis itu, Gita pun tertarik dan membawa gadis tersebut sebagai tebusan hutang lelaki itu. Ketika dalam perjalanan pulang, di saat lampu merah, mobil komplotan tersebut tidak sengaja menabrak mobil Dong-chul dari belakang. Dong-chul pun turun dan memeriksa kondisi mobilnya, lalu mengajak sopir itu turun dan membuat laporan kecelakaan. Sang sopir mengajak berdamai dengan memberikan kartu nama dan bahkan melemparkan sejumlah uang pada Dong-chul, mengabaikan ajakan damainya. Melihat kejadian tersebut, Jisoo langsung tidak terima. Yang mereka tidak ketahui, Gita terlihat tertarik pada Jisoo yang sedang emosi karena ia terlihat cantik. Gita pun langsung turun dari mobil, kemudian menendang dan memukul supirnya, lalu menyuruhnya minta maaf. Keesokan harinya, Dong-chul mendatangi kantor serikat pedagang untuk meminta bayaran upah yang selama ini belum dibayar. Dengan berat hati, Ketua Kang Jun memberikan uang pada Dong-chul, namun uang yang diberikan rupanya hanya sedikit. Waktu pun berganti ke sebuah toko swalayan di mana Chun-sik sedang menceritakan keluh kesahnya pada Dong-chul mengenai kondisi keuangan dan investasi kepiting raja. Di saat yang sama, Dong-chul menerima panggilan telepon dari Ketua Pak bahwa kapal pembawa kepiting raja ditahan oleh pihak berwenang Cina karena kapal tersebut melewati wilayah Cina. Dan di lain tempat, Jisoo sedang berdiskusi dengan seorang pengacara di kantornya dan membahas tentang permasalahan biaya sewa apartemen mereka. Lalu pengacara itu memberikan saran terbaik untuk Jisoo. Sementara itu di seberang jalan, anak buah Gita ternyata mengintai Jisoo. Ketika Jisoo dan Dong-chul bertemu di sebuah restoran, sang istri menceritakan hasil pembicaraannya dengan pengacara bahwa saran terbaik untuk mempertahankan apartemen mereka yaitu mereka harus bercerai. Dong-chul pun segera menolak saran dari pengacara dan mengatakan bahwa ia telah melakukan investasi kepiting raja.
Mendengar uang investasi tersebut dari hasil pinjaman dan total nilainya yang sangat besar, yakni $100.000, Jisoo pun kaget. Bahkan Jisoo langsung pulang ke rumah menggunakan taksi. Padahal saat itu Dongchul menyiapkan kue ulang tahun Jisoo. Saat Jisoo tiba di apartemen, dia merasa bersalah dan mengirim pesan singkat agar sang suami segera pulang. Di tengah derasnya hujan, Dongchul berhenti dan melihat ada seorang yang sedang memindahkan barang ke dalam mobil. Ternyata itu adalah alibi dari Gita untuk memperlambat perjalanan Dongchul pulang. Sementara kelompok Gita yang lain masuk secara paksa ke dalam apartemen Jisoo. Kemudian setibanya di apartemen, Dongchul melihat kondisi kamar yang berantakan dan langsung keluar mencari istrinya. Keesokan harinya, Dongchul langsung melapor ke kantor polisi dan dia diperlihatkan hasil rekaman CCTV saat kejadian. Sekeluarnya ia dari kantor polisi, Dongchul menerima telepon dari Gita yang mengatakan akan membunuh Jisoo jika Dongchul ke kantor polisi lagi. Kemudian Gita memberitahu kalau ia meninggalkan kartu nama di kulkas apartemen Dongchul. Lalu mereka janjian untuk bertemu di sebuah restoran. Setelah cukup lama, Dongchul menerima panggilan telepon dari Gita. Dia menawarkan untuk membeli istri Dongchul dengan imbalan uang sebanyak 1 tas yang ada di depannya. Tidak terima hal tersebut, Dongchul langsung membawa uang itu ke kantor polisi. Melihat motif pelaku, polisi berasumsi bahwa kasus ini merupakan kasus perdagangan manusia. Tanpa pantang menyerah, Dongchul datang kembali ke kantor polisi besok harinya untuk menanyakan perkembangan kasus istrinya. Namun ia mendapati respon yang biasa saja. Dari penjelasan polisi, dia juga sempat melihat poster yang cukup banyak tentang info wanita yang hilang. Merasa kinerja kepolisian sangat lambat, Dongchul berinisiatif melakukan penyelidikan sendiri. Karena butuh biaya operasional, ia mendatangi kembali kantor perwakilan Serikat Pedagang untuk meminta sisa upah yang dibayarkan. Namun Dongchul justru diusir oleh Ketua Kang Jun, sehingga terjadilah perkelahian dengan para anggota Serikat Pekerja. Lalu pada akhirnya Ketua Kang Jun pun harus rela memberikan sisa upah kepada Dongchul. Selepas dari kantor serikat, Dongchul dan Junsik mendatangi seorang detektif swasta bernama Bir. Mendengar penjelasan dari Junsik, Bir berpendapat bahwa kasus istrinya bukan penculikan, tapi perdagangan manusia. Telah cukup banyak yang datang pada Bir dengan kasus serupa. Dengan perasaan kesal, Dongchul meninggalkan tempat tersebut. Namun, Junsik meyakinkannya untuk menggunakan jasa detektif Bir karena dia adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Kemudian Bir langsung melaksanakan tugasnya. Ia melihat hasil rekaman CCTV pemilik mobil yang diduga membawa tas berisi uang di restoran sebelumnya. Hasilnya, mereka mendapatkan data atas nama Joy. Mereka pun segera pergi mendatangi rumah hasil interogasi itu. Ternyata dia telah menjual nomor polisi mobilnya ke bandar judi karena ketagihan berjudi di tempat itu. Maka mereka kemudian mendatangi tempat perjudian yang dimaksud Choi Man-sik. Sang bandar rupanya mencurigai Dongchul sebagai detektif dan memanggil anak buahnya untuk mengepung Dongchul dan kawan-kawan sehingga terjadilah perkelahian. Kemudian Dongchul berhasil menghajar mereka satu persatu yang membuat paman bandar mau tidak mau harus memberikan informasi yang dibutuhkan Dongchul. Malam harinya Dongchul mengunjungi klub malam sesuai alamat kartu nama yang diberikan paman bandar. Namun ternyata kartu nama sudah tidak akurat. Klub itu kini berganti pemilik. Saat hendak pulang, Dongchul melihat seorang pria menurunkan gadis-gadis cantik dari mobil. Setelah mereka masuk ke klub, Dong sungguh penasaran dengan mobil tersebut dan teringat bahwa wajah pria itu mirip dengan wajah orang yang menghambat perjalanannya ketika akan pulang ke apartemen. Pria tersebut bernama Lim Ju. Saat berada di dalam mobil, Dongchul menghampirinya dan memintanya untuk turun.
lama kemudian, Dongchul menerima telepon dari kantor polisi mengabarkan bahwa mereka menemukan jasad wanita yang ciri-cirinya mirip dengan Jisoo. Setelah Dongchul melihat foto wanita tersebut, ternyata itu bukan Jisoo. Di saat yang sama, rekan detektif di situ mengatakan bahwa jasad yang ditemukan adalah Lee Yun Jong, wanita yang sempat dilaporkan hilang 2 tahun lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan BIR, diketahui bahwa suami Lee Yun Jong yang bernama Choi Jon Young menyerahkan diri tidak lama setelah istrinya ditemukan karena merasa bersalah telah menjual istrinya ke komplotan Gita. Setelah berbincang dengan Jun Young, mereka diberi klip hasil investigasi agar mereka mendapatkan lebih banyak petunjuk dalam mencari Jisoo. Tidak lama setelah itu, Choi Jun Young melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Kemudian setelahnya Dongchul mengunjungi kantor pembiayaan dari kartu nama yang terdapat di klip Choi Jung Yoon dan ternyata sama dengan yang diberikan kepada Dongchul oleh sopir yang menabrak mobilnya. Pria ini bernama Dusik. Lalu Dongchul menyeret keluar Dusik dari ruangannya. Kemudian dibawa ke tempat detektif BIR untuk diinterogasi. Di lain tempat, ternyata Gita melihat kejadian tersebut melalui rekaman CCTV. Kemudian ia melakukan panggilan video dengan Dongchul. Di situ, Gita yang memperlihatkan kondisi Jisoo tengah terikat tali, menyuruh Dongchul untuk membunuh Dusik. Lalu Dongchul pun mencekik leher Dusik dengan tali karena melihat Jisoo disiksa oleh Gita. Setelah melihat Dusik tewas, Gita menyuruh Dongchul untuk mengembalikan uangnya jika memang ingin Jisoo dibebaskan. Setelah panggilan berakhir, Dongchul menyadarkan Dusik yang hanya dibuat pingsan dan meminta keterangan darinya. Kemudian mereka mulai merencanakan untuk mencuri kembali uang Gita yang berada di kantor polisi. Saat sampai di kantor polisi, Bir dan Junsik yang menyamar menjadi seorang jaksa mendatangi kantor polisi. Namun rencana mereka kurang berjalan lancar. Polisi mulai mencurigai gerak-gerik mereka. Mengetahui penyamaran kedua temannya mulai terbongkar, Dongchul berinisiatif meledakkan mobil salah satu detektif polisi untuk mengalihkan perhatian para polisi. Dan mereka pun berhasil kabur membawa uang tersebut. Kemudian di tempat lain, tepatnya di lokasi persembunyian wanita-wanita hasil culikan, terlihat Li Tai marah besar dan memukuli Ling Yu yang telah menganiaya salah satu wanita yang berupaya melarikan diri. Tidak lama kemudian Gita menerima kabar dari Dongchul bahwa mereka berhasil mendapatkan kembali uang tersebut. Gita mengajak Dongchul untuk bertemu di tempat persembunyiannya. Tapi ia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dongchul setelah mendapatkan kembali uangnya. Di sisi lain, Dongchul juga mengabari polisi mengenai lokasi pertemuan mereka. Melihat kondisi yang sepi, Jisoo dan temannya mencoba melarikan diri melalui jendela teralis. Akan tetapi, hanya Jisoo yang berhasil kabur. Jisoo langsung menghadang taksi yang melintas di daerah tersebut dan meminta segera diantar ke kantor polisi. Ketika hampir sampai, terjadi kemacetan sehingga Jisoo berinisiatif keluar dari taksi dan berlari menuju kantor polisi. Sesampainya di tempat persembunyian, Dongchul langsung menghajar satu persatu anak buah Gita. Sementara itu, Bir dan Junsik membebaskan tahanan wanita yang akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang lain. Terlihat polisi yang sudah sampai di tempat kejadian dan menangkap komplotan penculik. Kemudian, Dongchul pergi mencari istrinya yang ia duga melarikan diri setelah melihat jendela teralis yang bengkok. Ketika dalam perjalanan, mobil Dongchul berpapasan dengan mobil Gita. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Gita yang melihat jika mobil itu berisi Dongchul langsung menyuruh sopirnya untuk kabur. Lalu aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Dongchul terus berusaha menghadang mobil Gita dari depan. Lalu terjadilah tabrakan kedua mobil itu. Mobil Dongchul terguling jatuh ke bawah bukit di seberang jalan.
Lalu dengan penuh amarah dan kekesalan, karena Dongchul tidak mau menyerahkan keluarganya, Gita lalu mengambil kapak dan menghampiri mobil Dongchul. Saat Gita lengah, Dongchul menariknya ke dalam mobil, memukulnya berkali-kali hingga terlempar keluar mobil. Gita langsung berpura-pura minta maaf dan mengakui kesalahannya. Kemudian ia mencoba menusuk Dongchul dengan pisau. Akan tetapi Dongchul bisa menangkisnya, lalu lanjut menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu, Dongchul menuju mobil Gita dan menyadarkan istrinya yang tengah pingsan. Tidak lama kemudian, mobil ambulans dan polisi pun datang. Kasus ini mendapat sorotan media setempat dan mereka memberitakannya melalui media elektronik. Di situ, berita juga memperlihatkan bahwa kapal yang membawa kepiting raja telah dibebaskan oleh pihak berwenang Cina. Di akhir film terlihat Dongchul serta Jisoo mengunjungi restoran kepiting raja milik sahabatnya, Chun-sik dan Bir. Kemudian Dongchul akan merayakan hari ulang tahun Jisoo dengan menyantap hidangan kepiting raja, dan film pun berakhir. Begitulah alur film Unstoppable, sobat semua. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jaga sehatmu hari ini, besok-besoknya, dan seterusnya. Jumpa lagi di episode yang lain.